Fadlizon, apa tanggapan Anda atas, bukan hanya atas kasus Bowo, tapi atas keadaan saat ini yang politik kita itu sudah berbiaya tinggi. Ya, Dan pertama, apa terhadap kasus sendiri ya. apa, dan terhadap itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Karni dan para panelis. Saya pikir bahwa persoalan politik dan kemudian political corruption ini adalah persoalan yang mendasar. Saya sepakat bahwa ke depan memang perlu ada satu evaluasi terhadap bagaimana praktik di dalam politik kita. Dalam hal ini sebenarnya salah satu jalan keluarnya ketika itu kita mau menempatkan partai politik mau dibiayai oleh swasta atau oleh negara sekaligus. Nah, ini adalah pertanyaan yang mendasar. Di beberapa negara ada upaya untuk memberikan dari anggaran tersebut kepada partai politik. Di kita juga sebetulnya ada. Kalau sekarang ini Rp1.000 per suara, ada gagasan yang mengatakan perlu 5.000 atau 10.000 per suara. Di negara seperti Meksiko itu ada sekitar 200 juta dolar yang diarahkan atau dianggarkan untuk kepentingan partai politik sebagai pilar demokrasi. Itu ada 9 partai politik di negara Meksiko. Ini tentu kita harus kaji secara mendalam plus minusnya baik buruknya. Tapi kita menyadari bahwa ada persoalan itu ya karena dulu partai politik boleh berusaha, sekarang tidak boleh berusaha. Tetapi di sisi lain bagaimana mendapatkan sumber dana yang legitimate untuk partai politik ini bisa memerankan satu pilar demokrasi yang penting dan ini tidak bisa tidak di dalam negara demokrasi. Kepada proses yang sekarang ini sedang terjadi, saya kira kita harus apresiasi kepada KPK yang tetap menjalankan satu upaya untuk pemberantasan korupsi, ya. Tetapi memang kita melihat ini satu hal yang sangat memprihatinkan karena dalam 1 bulan saja ada terkait orang-orang yang saya kira langsung dengan dinamika politik belakangan ini. Satu ketua umum partai dan sekarang satu lagi dari partai politik yang dua-duanya kebetulan pendukung petahana, ya, pendukung 01 dan dekat dengan 01. Itu artinya yang berada di sekitar lingkaran petahana ini mempunyai ruang yang begitu luas, yang begitu besar untuk melakukan hal-hal ini. Ya, karena saya kira kemudahan akses kepada kekuasaan, baik itu kepada BUMN, karena kita tahu juga ada OTT juga kepada direksi BUMN, dan kita juga mendapatkan cukup banyak laporan-laporan bahwa BUMN juga ada oknum-oknumnya yang ikut terlibat di dalam upaya untuk memenangkan paslon tertentu dan juga ikut menggalang, bahkan membuat kaos, membuat atribut atau mungkin mengadakan berbagai macam bingkisan yang berisi sembako dan lain-lain. Ini kita mendapatkan informasi-informasi ini. Artinya mereka yang berada di dalam pendukung petahana ini mempunyai akses kepada semua fasilitas itu. Dan menurut saya inilah yang membuat terjadinya abuse of power. Tentu saja menurut saya ini menimbulkan satu masalah yang sangat besar di dalam politik kita. Apa yang bisa kita simpulkan dari berbagai kejadian belakangan ini? Kesimpulan saya ini Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government, ya, satu pemerintahan yang bersih, gagal di dalam menciptakan satu good governance, pemerintahan yang baik gitu ya, yang memang dicita-citakan dan kelihatan tidak ada tanggung jawab, tidak ada komentar, cuman mengatakan ya kita lihat proses hukum atau yang lain. Ini menunjukkan tidak ada leadership, termasuk di dalam kasus di Kementerian Agama yang jelas-jelas itu di bawah langsung kendali dari seorang presiden. Dan juga BUMN itu langsung di bawah kendali presiden. Jadi menurut saya ini kesalahan itu ada kepada leadership dari kepemimpinannya yang memang memberikan ruang untuk melakukan hal itu. Ya, dan ini sangat terasa sekali bahwa ruang itu memang begitu terbuka.
vote buying yang terjadi dalam kasus ini, kalau misalnya ini diarahkan untuk melakukan pembelian suara, vote buying dengan 400.000 amplop ya, saya kira ini adalah satu angka yang fantastis, ini harus masuk rekor muri ya. Karena tidak pernah ada orang saya kira membuat ini untuk lebaran atau untuk yang lain gitu ya, sampai 400.000 amplop. Dan saya kira tujuannya tidak lain dan tidak bukan jelas untuk tanggal 17 April. Dan itu pasti akan diedarkan dalam rangka untuk menuju ke arah sana. Dan yang perlu saya kira untuk mendapatkan, karena ini pemilunya serentak, apakah betul hanya untuk kepentingan pemilu legislatif, atau sekaligus juga karena keserentakannya itu untuk pilpres juga sekalian. Karena ada tadi dikonfirmasi oleh saudara Febri juga ada cap jempol. Ya kalau saya kira dalam situasi sekarang apa sih artinya cap jempol itu? Cap jempol dalam politik itu artinya ya paslon nomor 1. Ya. Karena kita diumumkan sendiri oleh Pak Jokowi kok simbolnya itu adalah jempol. Bukan yang lain. Kalau kami kan begini, ya. Walaupun ini juga banyak artinya, ada literasi, ada jackmania, ada macam-macam ya. Tetapi ya orang kalau misalnya begini udah pasti ini kaitannya dengan kegiatan tanggal 17. Tapi kalau misalnya jempol ya saya kira apalagi, tidak perlu ada satu interpretasi yang lain. Dan ini yang menurut saya harus didalami. Dan menurut saya terlalu tergesa-gesa Ibu Basaria Panjaitan mengatakan ini tidak ada kaitan dengan pihak lain. Kenapa mengambil kesimpulan seperti itu? Mestinya seperti biasanya kan kalau tidak salah SOP-nya di KPK itu ada OTT semuanya ditunjukkan. Termasuk amplopnya itu. Sekarang rakyat bertanya-tanya amplopnya itu seperti apa sebetulnya. Supaya kita tidak berimajinasi cap jempol itu seperti apa. Apakah itu di print atau dicetak ya. Dan seperti apa arahnya. Ini menurut saya perlu ada penjelasan juga dari komisioner KPK. Dari Pak Agus, dari Bu Basaria, supaya rakyat nanti jelas gitu, pimpinan KPK ini memang mau mengungkap ini atau tidak, atau kebetulan saja karena ini OTT kemudian terpaksa harus mengakui ini. Dan menurut saya ini memang prestasi bukan dari komisioner KPK, ini prestasi dari penyidik gitu ya, yang mungkin meneliti dan menelusuri ini. Dan ini adalah satu angka yang fantastis sekali lagi, sampai 400.000 amplop, itu luar biasa. Ini adalah salah satu modus saja, serangan fajar itu. Mungkin ini bagian dari perang total yang disebutkan oleh di 01 itu perang total. Jadi ada perang total menggunakan amplop, ada yang perang total menggunakan sembako, ada perang total menggunakan yang lain-lain. Ya, ada yang menggunakan oknum-oknum aparat. Kan ada juga kemarin Kapolsek mengatakan bahwa dia diminta untuk melakukan itu. Walaupun kemudian dicabut. Kita mendapat laporan juga seperti itu. Ada kepala desa, ada camat, ada bupati. Ya. Menurut saya sebaiknya ini dihentikanlah. Kita masih ada waktu kurang lebih 2 minggu ke depan. Kalau ada sembako-sembako yang sudah disiapkan, kalau ada amplop-amplop yang disiapkan untuk memenangkan paslon tertentu, ini menurut saya sebaiknya segera dihindari, dicegah gitu ya. Lebih baik diberikan kepada fakir miskin dan anak terlantar gitu ya. Jadi jangan diberikan kepada rakyat untuk melakukan vote buying, untuk membeli suara. Saya kira ini akan terbongkar dengan sendirinya dan tentu kita berharap Bawaslu harus tegas terhadap hal ini. Harus tegas ya pihak Bawaslu. Jangan Bawaslu hanya memberikan satu ketegasan kepada pihak yang mungkin berada di luar petahana sekarang ini. Ya, ada emak-emak cuman ngomong kayak begitu tiba-tiba main tangkap ya oleh polisi juga. Ya, kita melihat bahwa sekarang ini ketidakadilan ini terlalu nyata, tetapi menurut saya masyarakat kita sekarang ini melihat, mencermati dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari detik ke detik apa yang terjadi. Jadi jangan kelabui lagi masyarakat gitu, karena saya melihat di mana-mana pada umumnya masyarakat ingin perubahan. Tadi saya dari Sumatera Barat, dari Padang juga begitu, mereka ingin ada perubahan yang luar biasa. Dan Pak Prabowo dalam ini kebetulan ya, karena konteksnya ini, kita tidak melakukan serangan fajar karena memang tidak ada. Kalau misalnya anggaran-anggaran tertentu kita tidak punya akses, justru rakyat yang membiayai. Tadi bahkan ada tukang tambal ban, ada orang bengkel menyerahkan uang dalam kantong plastik dan itu bukan direkayasa. Jadi
ini datang dari rakyat. Saya kira kesadaran politik ke depan itu rakyat lah, karena rakyat menginginkan ada perubahan dari politik, maka arus dari bawah ini. Voluntarisme seperti di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan, seperti di Amerika, itu mereka melakukan fundraising justru dari rakyat. Obama maupun yang lain-lain, Hillary, kemudian Trump dan lain-lain itu melakukan dari bawah karena mereka merasa dengan mereka mengeluarkan uang ini untuk perubahan bagi masa depan mereka. Nah, kalau sekarang ini kita tidak melihat itu. Jadi demokrasi menjadi semakin mahal dan menjadi permainan bagi orang-orang yang punya uang, yang kaya atau yang memang mempunyai akses kepada kekuasaan. Dan ini menurut saya sangat berbahaya karena demokrasi seperti ini menimbulkan satu oligarki dan sama sekali tidak memberikan satu keberpihakan kepada rakyat. Ya, tapi ini udah rahasia umum loh, Saudara Fadli. Artinya, kalau tadi Anda hanya menjuruskan kebetulan dari petahana yang terungkap oleh KPK, tidak tertutup kemungkinan di kubu 02 juga ada rencana minimal untuk serangan Fajar. Enggak ada Bang Kardi. Tidak ada rencana dan tidak ada duitnya, gitu ya. Jadi boro-boro mau itu. Minta spanduk aja akhirnya dibuat dari karung goni, dari karung plastik dengan harga yang sangat murah, ya. Itu dengan harga Rp4.000, Rp6.000 dan berbondong-bondong mereka bikin sendiri. Ada juga yang disablon di beberapa tempat mereka mensablon itu. Tulisannya itu 02 dan sebagainya. Jadi tidak ada. Karena serangan Fajar kan memang bukan dari ini, tapi persis mau pencoplosan. Ya kita lihat. Bagaimana kalau yang saya tahu, mau pencoplosan kalau itu? dari BPN, dari 02, dari orang-orang, kita tidak pernah mendengar ada rencana seperti itu. Karena pertama menurut saya rencana seperti itu juga rencana yang konyol sekali. Apalagi sekarang ini sudah ada Bawaslu sampai ke tingkat TPS. Ya, kemudian juga ini adalah satu pemborosan yang luar biasa dan uangnya juga tidak ada. Ini menurut saya jelas sebuah praktek yang sama sekali jauh dari praktek demokrasi yang kita harapkan gitu ya. Karena vote buying ini merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi gitu. Ya mudah-mudahan aja tidak ada yang dicokok KPK besok-besok. Saya kira insya Allah tidak ada lah. Apalagi sampai 400.000 amplop ya. Ini harus dicatat angkanya itu 400.000 amplop. 8 miliar rupiah yang sudah disiapkan. Dan itu bekerja sama dengan mungkin kegiatan-kegiatan di BUMN. Ya, siapa lagi yang mempunyai akses kepada kekuasaan dan uang? BUMN kita ini sudah jadi sapi perah. Dia dulu di zaman pemerintahan yang lalu saja masih memberikan kontribusi bagi APBN kita. Sekarang justru menggerogoti APBN kita. Pertumbuhannya kurang, utangnya terus bertambah dan ini akan menjadi beban bagi rakyat. Jadi BUMN ini salah satunya menjadi sarang korupsi sekarang ini. Di bawah pemerintahan Pak Jokowi ini. Ya saya kurang setuju kalau itu dibawa-bawa sampai ke pemerintahan mana. Tapi enggak, ini kan kasusnya sekarang. Yang saya ingin tanyakan kepada Anda tadi menganggap 400.000 itu angka yang besar sekali. Apa iya untuk serangan Fajar itu seorang caleg butuh 400.000 amplop untuk? Enggak perlu sama sekali Pak Karni. Karena kita apalagi petahana. Petahana itu ada kegiatan reses, ada serap aspirasi, artinya pembinaan terhadap konstituen itu sudah berlangsung selama 5 tahun ya. Dan menurut saya cara-cara seperti ini menurut saya memang perlu dihentikan dan ini juga tidak mengedukasi kepada masyarakat. Dan masyarakat juga sekarang semakin cerdas kok melihat bagaimana dengan Rp20.000, Rp50.000, tapi masa depan menjadi rusak karena suara mereka dibeli. Dan ini yang menurut saya pentingnya mungkin pelajaran dari kasus ini supaya ini tidak terulang dan tidak terjadi lagi.